Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, innana bil khair. Al-yawm sanata'allam an darsil Qur'an. Wa fi darsina al-madi ta'allamna an suratil al-Fatihah al-ayah al-ula hatta al-ayah as-sabi'ah. Wal yawm sanata'allam an suratil Baqarah al-ayah al-ula hatta al-ayah al-khamisah. Nabda darsana al-yawm bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah al-ayah al-ula. Alif lam mim. Syarahul kalimah. Hadhihi minal huruf al-muqatta'ah taktubu alif lam mim. Wasuwaril mufattahah bil hurufil maqtu' hunaka 29 suratan. Jadi di dalam Al-Qur'an ada surat-surat yang didahului dengan huruf-huruf yang terpotong seperti alif lam mim atau nun dan lain sebagainya. Itu di dalam Al-Qur'an ada 29 surat. Walam yathbutu fi tafsiriha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un, dan belum ada tafsirannya, belum ada pengertiannya yang dijelaskan kepada Nabi Muhammad. Nah, alif lam mim Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Dan arti dari alif lam mim itu hanya Allah yang paling tahu, hanya Allah yang mengetahui dengan maksud dari dari ayat ini. Suratul Baqarah al-ayah ats-tsaniyah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Syarahul kalimah. Dzalika al-makna hadza tufidul isyarah. Jadi artinya dzalika itu menunjukkan suatu penunjuk. Al-kitabu al-makna Al-Qur'anul Karim alladzi yaqra'uhu Rasulullah 'alan nasi. Jadi Alkitab maknanya adalah maksudnya Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh Nabi Muhammad kepada manusia. La raiba al-makna la syakka fi annahu wahyullahu wa kalamuhu awhahu ila rasulihi. Arti dari la raiba itu adalah la syakka, tidak ada keraguan, dan sesungguhnya wahyu Allah itu dan kalam Allah itu adalah sebuah wahyu dan yang diberikan kepada Rasulullah. Fihi hudan al-makna dalalatun ala tariqi al-muwasil ila sa'adah wal kamal fid daraini. Fihi huda artinya adalah sebagai bukti, sebagai jalan yang lurus yang sampai kepada suatu kebahagiaan dan kamal, suatu kelengkapan fid daraini, di dalam dua dunia, yaitu di dunia nyata dan di dunia akhirat. Lil muttaqin al-makna al-muttaqin ay azabullah bi ta'atihi bi fi'lin aw amrihi wajtinabi nawahihi. Lil muttaqin artinya adalah orang-orang yang bertakwa, atau azabullah bi ta'ah. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya, taat dengan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Makna al-ayah min suratil Baqarah al-ayah ats-tsaniyah anna ma anzalahu ala abdihi wa rasulihi minal Qur'an yumthilu kitaban fakhman aziman la yahtamilu syak. Jadi sesungguhnya apa yang diturunkan Allah kepada hambanya dan kepada Rasulnya itu adalah sebuah Al-Quran, yang sebuah kitab yang mulia, dan di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan atas kebenarannya. Wa yahmilu ila huda
wa nurin li ahlil iman wa taqwa. Dan di dalam Al-Quran itu membawa kepada suatu hidayat atau petunjuk dan suatu cahaya li ahlil iman, untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Yahtaduna bihima ila subulis salam was sa'adah wal kamal. Dan petunjuk itu adalah menuju kepada jalan keselamatan, jalan kebenaran, dan jalan kebahagiaan, dan jalan kelengkapan. Padahal hidayatul ayah taqwiyatul iman billahi ta'ala wa kitabihi wa rusulihi. Al-awwal hidayatul ayah min suratil Baqarah al-ayat tsaniyah taqwiyatul iman, memperkuat iman kepada Allah dan kitabnya dan rasulnya. Wa hidayah atsaniyah bayanu fadilatut taqwa, yaitu penjelasan tentang keutamaan takwa. Suratul Baqarah al-ayah al-thalithah hatta al-ayah al-khamisah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Syarhul kalimah. Yu'minuna bil ghaibi, al-makna yasbiquna tasdiqan jaziman bikulli ma huwa ghaibun la yudraku bil hawasi karrabbi wal malaikati wal ba'thi wal jannati wa na'imiha wa nari wa adzabiha. Jadi arti dari yu'minuna bil ghaibi itu adalah mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa dengan semua alam gaib la yudraku bil hawasi karrobi, jadi tidak dapat diketahui dengan panca indera, seperti Arab tentang Tuhan dan tentang malaikat, tentang surga dan nikmatnya, dan tentang neraka dan siksanya. Wa yuqimuna sholata, al-makna yuqimuna ada as-shalawatil khamsi fi awqatiha ma'a mura'ati syara'ituha wa arkanuha wa sunnanuha. Artinya, jadi yang melaksanakan sholat 5 waktu selama terus menerus pada waktunya, ma'a mura'ati syara'ituha, dan dengan memperhatikan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dan sunnah-sunnah sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, al-makna min ba'di atahumullah min malin yunfiquna wa dzalika bi ikhrajihim li zakati amwalihim wa bi infaqihim ala anfusihim wa azwajihim wa auladihim wa walidaihim wa tasdiqihim alal fuqara'i wal masakin. Artinya, mimma razaqnahum yunfiqun, artinya adalah dari sebagian apa yang diberikan Allah dari harta. Yunfiquna, kita harus menginfakkan dan dengan mengeluarkan zakat dari harta kita, dan kita memberikan infak kepada diri kita sendiri dan untuk azwajihim, untuk istri-istri, dan untuk anak-anak, dan untuk kedua orang tua, dan untuk sedekah kepada orang yang miskin dan orang yang fakir.
yu'minuna bima unzila ilaika. Al-makna yasdaquna bil wahyi alladzi anzala ilaika wa huwal kitabu was sunnatu. Jadi artinya yu'minuna bima unzila ilaika artinya kita mempercayai dengan wahyu yang telah diturunkan Allah kepada kita semua, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah atau hadis. Wa ma unzila min qablika. Al-makna wa yasdaquna mimma anzalallahu min kutubin ala rasuli min qablika kat Taurati wal Injili waz Zaburi. Wa ma unzila min qablika. Jadi maksudnya di sini adalah kita mempercayai apa yang telah diturunkan Allah dari kitab-kitab Allah kepada rasul-rasulnya, seperti kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Wabil akhirati hum yuqinun. Al-makna wabil hayati fid dari al-akhirati wa ma fiha min hisabin wa thawabin wa iqabin. Nah, jadi arti dari bil akhirati hum yuqinun itu adalah kehidupan di darul akhirah, di akhirat nanti, dan di dalamnya itu ada hisab, perhitungan, wa thawabin wa iqabin, ada pahala dan juga ada balasan. Hum alimuna la yashkuna fi syai'in min dzalika wa la yartabuna likamili imanihim wa adami itqanihim. Hum alimuna, dan orang-orang yang mempercayai ini la yashkuna fi syai'in, tidak akan mengeluh atas kehidupan di akhirat ini, dan tidak akan ragu dengan kamali imanihim, dengan kelengkapan imannya, wa admi itqanihim, dan dengan kebesaran kepercayaannya. Badaha ulaika ala hudam mir rabbihim. Al-makna al-isyaratu ila ashabis sifat al-khamsi as-sabiqah wal ikhbaru anhum bi annahum bima hudahumullah ilaika minal iman wa sholihil a'mal. Jadi artinya adalah petunjuk untuk orang-orang yang mempunyai 5 sifat tadi, dan mereka itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah, yaitu berupa petunjuk iman dan petunjuk kepada kesolehan amal atau perbuatan yang baik. Wa ulaika humul muflihun, artinya al-isyarah ila ashabil hidayah al-kamilah wal akhbari anhum bi annahum humul muflihuna wa huwa dukhulul jannah ba'dan najati minan nar. Dan ini adalah petunjuk untuk orang-orang yang diberi hidayah yang lengkap, bahwa sungguhnya orang-orang tersebut, orang-orang yang mendapatkan hidayah tersebut, mereka adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapat kemenangan, wa huwa dukhulul jannah, dan mereka akan masuk surga ba'dan najati minan nar, setelah lepas dari api neraka. Nah, makna al-ayah min surat al-Baqarah al-ayah salisah hatta ayat al-khamisah. Hunaka sifatul muttaqin, hunakal khamsah. Ya, jadi ini adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Itu ada 5. Sifat yang pertama adalah al-imanu bil ghaibi. Al-imanu bil ghaibi. Jadi mereka adalah percaya dengan alam gaib, percaya dengan Tuhan, percaya dengan malaikat, percaya dengan percaya dengan malaikat, percaya dengan akhirat, iqamus shalah, dan mereka adalah orang-orang yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu dan dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah ita'uz zakah. Mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat.
yang menginfakkan hartanya kepada orang fakir dan orang miskin. Sifat yang keempat adalah al-imanu bima anzalallahu min kutubin. Jadi percaya dengan apa yang telah Allah turunkan dari kitab-kitab. Ya, percaya dengan kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dan sifat yang terakhir adalah al-imanu bid-daril akhirah. Itu percaya dengan alam akhirat. Dan orang-orang yang memiliki 5 sifat ini, ya, itu disebut orang yang muttaqin. Dan orang yang bertakwa ini annahum atamma hidayatan min rabbihim, dan mereka itu mendapatkan petunjuk yang lengkap dari Tuhannya, dari Allah. Wa annahumul faizuna fid dunya wa fil akhirah, dan mereka itu adalah orang-orang yang menang di dunia dan juga menang di akhirat. Biduhuli ilal jannah ba'da najati minan nar, dan mereka akan masuk ke dalam surga setelah selamat dari api neraka. Itu makna ayat dari surat Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 5. Wal an hidayatul ayah da'watul mu'minina wa targhibihim fil ittisafi bi sifati ahlil hidayah wal falah fayahtadu wa yuflihu fi dunyahum wa ukhrahum. Jadi petunjuk dari ayat dari surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 tadi adalah memanggil orang-orang mukmin agar mencintai dan menyukai dari sifat-sifat orang yang bertakwa tadi, yaitu sifat-sifat ahlil hidayah, sifat-sifat orang yang menang, orang yang mendapatkan petunjuk yang ada 5 tadi. Fayahtadu wa yuflihu, maka dia akan mendapat hidayah dan dia akan menang di dunia dan juga di akhirat. Oke, nahtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asa ma ta'allamna al-yawm yanfa' lana jami'an wa ma'at tamanniyah bitaufiqi wan najah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.